Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenanannya bagi kita semua, sehingga sore hari ini kembali kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Di sore hari ini kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan akan kami, tapi Engkau selalu menyertai dan melindungi akan kami. Sehingga sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau kuasai hati kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar bersama, biarlah itu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami, untuk kami boleh jalankan hidup dan kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita sore hari ini terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Yesaya ini menuliskan nubuatan-nubuatan yang ditujukan kepada suku Yehuda, tetapi pesan-pesan itu pula diterapkan juga bagi Israel. Yesaya menceritakan tentang peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah datangnya masa pengasingan Yehuda ke Babel dan pembebasan oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dihakimi atas perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Namun ada pengharapan dan penghiburan, yaitu janji keselamatan bagi mereka yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya tentang hadirnya seorang juru selamat dunia. Dengan pertanda pada ayat yang ke-14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pertanda yang diberikan pada saat itu tergenapi dengan lahirnya juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Itu tercatat di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Dikatakan,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Atau dengan kata lain, Allah beserta kita. Allah dekat dengan kita. Allah tinggal bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau demikian Allah tinggal bersama kita, Allah menyertai kita, maka kita pun harus jaga tubuh kita, harus jaga hati kita, karena dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, maka yang terpancar hanyalah kebaikan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan menyenangkan hati sesama kita, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Tetapi apabila hati kita kotor, maka yang terpancar adalah kejahatan, dendam, iri hati, tidak suka dengan orang, tidak suka dengan keberhasilan orang, iri, dengki, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu-minggu sengsara ini, mari kita merefleksi kembali kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang adalah Immanuel itu? Immanuel, Allah menyertai kita. Allah tinggal bersama kita. Dan bagaimana hubungan kita dengan sesama orang-orang dekat kita, atau saudara-saudara kita, atau jemaat yang ada bersama dengan kita? Kita refleksikan kembali itu. Apabila hubungan kita belum harmonis dengan Tuhan, belum juga harmonis dengan sesama kita, mari di minggu-minggu sengsara ini kita bawa semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita minta pengampunan daripadanya, karena Dialah yang mampu untuk melakukannya itu bagi kita. Kita juga melihat kepada saudara-saudara kita. Mungkin mereka berada dalam suatu ketidakpastian. Iman mereka tergoncang oleh karena pergumulan-pergumulan yang mereka harus hadapi. Sebagai manusia, mungkin kita tidak dapat melihat langsung, kita tidak dapat merasakan langsung. Tetapi mari kita sampaikan pesan firman Tuhan ini kepada mereka. Allah Immanuel selalu menyertai kita semua. Allah tidak pernah tinggalkan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Dia selalu menyertai kita. Pesan firman Tuhan ini selalu kita bawa, sehingga siapapun dia yang boleh mendengar, dia mau datang kepada Tuhan, dan dia mau gantungkan segala harapannya kepada Tuhan. Serahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan, karena Tuhanlah jawaban bagi manusia. Dialah Immanuel. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh dalam persoalan demi persoalan. Tetapi Dia selalu ada buat kita dalam situasi kondisi yang kita hadapi saat ini. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan kita di sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dalam keluarga kita, sesama kita, maupun tempat di mana kita berada. Kita tetap menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Allah Immanuel itu selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami naikkan syukur terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau boleh berkenan bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Engkau Allah Immanuel itu selalu menyertai akan kami. Engkau Allah Immanuel itu selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel itu selalu dekat dengan kami, tinggal bersama kami dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Amin.